Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hanafi Masuti dari kelas FIF akan mempresentasikan mengenai ujian praktikum saya pada eh, domain data science. Izin share screen. Baik, judul yang saya ambil adalah perbandingan random forest dan adabus dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Baik, latar belakang. Indeks pembangunan manusia adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Di sini kita dapat melihat betapa pentingnya nilai indeks pembangunan manusia terhadap suatu wilayah atau suatu negara. Kemudian untuk perumusan masalahnya sendiri, di sini model apa yang lebih baik digunakan antara adabus dan random forest terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Baik, berikut data set yang saya gunakan mengenai indeks pembangunan manusia. Di sini terdapat 5 kelas, yaitu ada usia harapan hidup, rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, harapan lama sekolah, dan indeks pembangunan manusia. Baik, kemudian untuk pre-processing datanya sendiri, di sini dari ke semua kelas tersebut tidak ada missing value. Kemudian untuk selecting attribute-nya sendiri, di sini untuk X label-nya saya gunakan harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Sedangkan untuk indeks pembangunan manusia sendiri digunakan sebagai Y label atau sebagai dependent variabelnya. Baik. Kemudian untuk modelnya sendiri, di sini model yang saya buat seperti yang ada di slide presentasi berikut, yaitu ada data set atau inputnya, kemudian kita lakukan pre-processing data, kemudian dilakukan k-fold cross validation. Di sini bisa menggunakan pada k-fold validationnya, cross validationnya bisa, kemudian kita menggunakan model yang ensemble technique yang akan digunakan, ada bus atau random forest, kemudian dilakukan apply model dan tes performance yang kemudian nanti outputnya akan menunjukkan akurasi yang dihasilkan. Baik, kita langsung ke kode programnya. Baik, di sini untuk baris data pertama yaitu import library yang akan digunakan, kemudian read data yaitu ipm.csv dengan separator berupa titik koma. Berikut tampilan datanya untuk 5 data pertama dan 5 data terakhir. Baik, untuk data shape-nya sendiri di sini terdapat 2196 rows dan 5 kolom. Baik, kemudian kita cek apakah terdapat data yang diduplikasi dan tidak ada, yaitu 0. Kemudian data is null atau missing value juga tidak ada. Baik, berikut kemudian kami tampilkan output untuk data infonya sendiri berupa terdapat nama kolom, kemudian non null count dan juga data type. Baik, kemudian kita lakukan selecting atributnya, yaitu untuk label X berupa data harapan lama sekolah, pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, dan usia harapan hidup. Sedangkan untuk label Y-nya sendiri berupa data indeks pembangunan manusia. Baik, kemudian kita lakukan fit untuk nilai label Y-nya. Baik, di sini dilakukan
penggunaan Adabus classifier dengan nilai n estimator sebanyak 50 dan learning rate 0,5 dan random state-nya sama dengan 0. Baik, untuk k-fold-nya sendiri nilai n yaitu 10. Kemudian untuk modelnya, model 1 yaitu menggunakan Adabus. Kita gunakan k-fold cross validation. Untuk modelnya Adabus, kemudian X label, Y label, dan scoringnya menggunakan akurasi. Kemudian CV-nya yaitu k-fold tadi yaitu 10. Baik, kemudian dilakukan pencetakan nilai output, yaitu untuk keseluruhan akurasinya dari model 1 menggunakan k-fold cross validation dan akurasi yang dihasilkan atau akurasi akhir atau bisa disebut juga rata-rata akurasi dari semua bagian dari k-fold validation yaitu 0,87 untuk Adabus sendiri. Baik, kemudian kita lakukan visualisasi pada Adabus. Berikut gambarannya untuk fold 1 sampai dengan fold 10 dengan range dari Y label 0,8 sampai 0,92 untuk akurasinya sendiri. Baik, terdapat gambaran untuk Adabusnya sendiri, visualisasinya sudah dilakukan. Kita lanjut ke random forest. Di sini kita deklarasikan random forest classifiernya dengan n estimatornya 50 dengan criterion entropy dengan max depth kita gunakan 5. Karena jika tidak ditentukan bisa menjadi overfitting. Baik, di sini model 2 menggunakan k-fold cross validation dengan model RF atau random forest. X yaitu X label, Y label, scoringnya akurasi, CV atau k-foldnya tadi sama seperti yang di model 1 yaitu 10. Baik, berikut untuk data dari semua akurasinya untuk random forest dan juga rata-rata akurasi akhirnya yaitu 0,94. Baik, berikut kemudian visualisasi yang dihasilkan menggunakan random forest mulai fold 1 sampai fold 10 dengan range akurasi mulai dari 0,9 sampai 0,98. Baik, berikut visualisasinya. Dan untuk perbandingannya sendiri kita akan langsung kembali ke slide presentasi. Baik, berikut untuk perbandingan dari visualisasi kedua model yang digunakan. Baik, untuk Adabus sendiri dapat dilihat range akurasinya di situ mulai 0,83 sampai dengan 0,9. Sedangkan untuk random forest di sini kita lihat range-nya untuk akurasinya mulai 0,93 sampai dengan 0,97. Baik, untuk rata-rata yang dihasilkan pada Adabus akurasinya sendiri bernilai 0,87, sedangkan untuk random forest 0,94. Baik, dari perbandingan yang sudah kita lakukan, kesimpulan yang didapatkan yaitu Adabus tidak rentan terhadap overfitting jika dibandingkan dengan random forest, dikarenakan tingkat akurasi yang sangat tinggi yang dimiliki oleh random forest dan rentan terhadap overfitting. Hal ini dapat menyebabkan model memiliki performa yang berbeda jika berhadapan dengan data real world setelah dilakukan deployment. Jadi itu terdapat risiko juga untuk penggunaan random forest jika terjadi overfitting. Dapat mempengaruhi tingkat akurasi yang tiba-tiba menjadi rendah jika digunakan untuk data real world. Kemudian selanjutnya random forest memiliki performa yang lebih baik dibandingkan Adabus dalam memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Seperti yang dilihat tadi, nilai akurasi dari random forest lebih tinggi daripada Adabus. Sedangkan untuk kerentanan random forest sendiri terhadap overfitting masih dapat diatasi dengan tree pruning dan truncation dalam proporsi yang tepat. Di sini random forest memiliki performa yang lebih baik dan lebih cocok digunakan untuk memodelkan faktor-faktor yang mempengaruhi IPM tadi.
Sementara untuk resiko overfittingnya dapat diantisipasi dengan pengoptimalan random forest sendiri, dapat dilakukan keep running dan truncation dengan proporsi yang tepat. Baik, terima kasih. Sekian dari saya, Ahmad Hanafi Musyidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.